Yes, 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 yes. Semangat pagi para sahabat TML community semuanya. Wow, ya. Kita ketemu lagi di acara Saturday pada hari ini dengan topik yang pastinya menarik bersama saya Alvin Kurniawan ya. Jadi happy banget nih buat Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat TML yang saat ini masih menyempatkan waktu buat join IG live kami saat ini. Ya, ini pastinya seru banget. Saya sendiri selalu excited ya setiap kali akan men-share sesuatu gitu di acara Saturday kita gitu karena narasumber kita ini spesial dan selalu membawakan topik-topik yang pastinya bisa membuat ya hidup kita improve. Bisnis kita improve, bisa membuat kinerja kita, produktivitas kita improve, which is itu yang pastinya kita harapkan ketika kita bekerja di marketplace kita masing-masing gitu ya. Jadi sekali lagi selamat datang, welcome buat teman-teman semua yang udah join ya. Boleh diajak lagi, reminder lagi teman-temannya supaya nggak ketinggalan IG live kita di acara Saturday pada malam hari ini ya. Topiknya spesial banget ya, topiknya adalah The Spirit of Continuous Improvement ya. Oke, so ini adalah topik yang menarik dan saya pun suka banget sama topik ini ya, karena memang topik seperti inilah yang bikin hidup kita terus improve ya. Gak cuman bahkan di dunia marketplace tempat kita bekerja ya, tempat kita berbisnis, tetapi juga bahkan harus improve juga di dalam kehidupan pribadi kita, dalam quality of life kita, dalam ya termasuk hal-hal spiritual yang kita jalani di kehidupan kita ya. So itu aja, dan sekali lagi sebagai pendahuluan saya ingin mengingatkan bahwa ya basically kami adalah komunitas marketplace ya. Jadi welcome buat Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang mau bergabung, karena di sini kita akan saling membangun satu sama lain berdasarkan potensi, purpose dan passion kita ya. Kita memotivasi satu dengan yang lain, membagikan juga hidup kita dan keahlian kita satu dengan yang lain. Kita membangun networking di sini, dan juga kita pastinya ingin membawa bahwa semua kita ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita bersama ya, dan menemukan theocentric purpose kita gitu di marketplace kita masing-masing ya. Oke, so tanpa berpanjang lebar ya, saya ingin memperkenalkan sedikit bahwa pembicara kita hari ini ya, seseorang yang pastinya spesial, yaitu Bapak Dwi Sapta Sadewa Brata. Wih, namanya berat banget ya. So, pastinya orang ini bukan cuma namanya yang terdengar berat ya, tetapi kualitasnya juga berat ya. Oke, jadi yang akrab mungkin saya manggil beliau ini Pak Dewo, gitu ya. So, Pak Dewo ini adalah seorang country business manager dari Arista Life Science ya. Oke. So, ini Pak Dewo sepertinya udah request to join. Jadi, saya akan... saya sama saya. Oke, sudah ada teman-teman lain. Wow, udah ada Ibu Dian ya. Thank you Bu Dian sudah join, Pak Stefanus. Halo Pak Dewo, selamat malam. Tetap Yes, semangat pagi. semangat pagi. Good morning, good morning, good morning. Apakah suara saya masuk, Bro Asik. Alvin? Masuk. Jelas sekali. Oh, siap, siap. Oke, sip. Apa kabar Pak Dewo? Fantastik, luar biasa. Fantastik, luar biasa, dahsyat. Gimana, Bro Oke, Alvin, gimana so, kabarnya? kabar baik juga, sehat yang penting ya. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Oke. Nah, Pak Dewo, ini tadi kan saya udah pendahuluan sedikit. However, saya sudah memperkenalkan nih Pak Dewo ya dengan nama lengkapnya Dwi Sapta Sadewa Brata gitu ya. Dan saat ini sebagai Country Business Manager dari Arista Life Science. Saya boleh baca sedikit ya beberapa profil dari Pak Dewo ya. Dan Siap. beliau ini juga sebelumnya sebagai Sales and Marketing Manager sama di Arista Life Science, juga sebagai Business Development Manager juga sebelumnya di DuPont Group ya, juga Six Sigma Black Belt, dan juga sebagai CFO di DuPont. Jadi pengalamannya, jam terbangnya saya rasa ini udah layak nih ya untuk membagikan
pengalaman, jam terbang, inspirasi, skillnya ya, dan berbagai ilmunya pastinya bisa buat kita semua nih para pendengar TML Community ya, dan juga punya berbagai core kompetensi pastinya di leadership ya, decision making and problem solving, continuous improvement, dan juga berbagai hal lainnya ya, sales and marketing dan lain sebagainya. So ini adalah orang yang tepat nih ya untuk berbicara bagi kita semua nih ya. Oke, Pak Dewo, gimana? Boleh share sedikit nggak aktivitas hari-hari, Pak? Saat ini mungkin boleh di-share sedikit Arista Life Science itu mungkin bisnisnya di bidang apa dan apa yang Pak Dewo lakukan dalam keseharian, Pak? Ya, hampir sepanjang karir saya itu saya banyak berkecimpung di dunia chemical atau di dunia kimia, baik pada saat masih di DuPont sebelum di Arista maupun sekarang di Arista. Sebenarnya core bisnis kami atau yang saya handle hampir sama, yaitu di kimia, khususnya agrochemical, kimia pertanian. Jadi kami banyak berhubungan dengan para petani, dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa ternyata berhubungan dengan petani itu membawa berkah di saat COVID seperti ini, karena industri pertanian adalah salah satu industri yang tidak terlalu terdampak dalam hal ini. Jadi masih terus menggeliat dan memang didorong oleh pemerintah, karena dalam situasi apapun kita harus tetap menyediakan cukup makanan untuk perut orang se-Indonesia ini. Iya, betul. Ya. Bisnis anti krisis ya. Iya. Oke. So, dalam peran mungkin role yang Pak Dewo lakukan sebagai country business manager ini bisa diceritain sedikit nggak ruang lingkupnya apa sih Pak yang dilakukan sehari-hari? Tentu kita memanage bisnis di overall bisnis di Indonesia, hampir semua segmen dalam bidang organisasi kita koordinir. Misalnya kita bagian marketing, kita juga berbicara mengenai development baik existing product maupun new product, kita berbicara mengenai market expansion, kita work closely with the sales, kemudian juga dengan supply chains. More or less seperti itu Pak Bro Alvin. Jadi memang kita banyak berkecimpung bersama dengan teman-teman di bidang-bidang yang lain tentunya. Seperti itu Bro Alvin. Ya. Oke. Siap. Wow, oke, ini udah semakin banyak yang bergabung nih. Udah ada Pak Eloy Zaluku, selamat malam Pak Eloy. Ada Bu Yuni, ya, Ibu Dian juga sudah bergabung tadi ya dari awal. Dan Pak Edi Muin, ya, oke. Siap. Nah, ini Pak Edi Muin, saya ingat nih terakhir kita ketemu di acara Glenn dan membagikan kisah yang inspiratif juga nih buat kita ya. Mungkin nanti nextnya Pak Edi boleh ngisi IG Live TML juga nih ya. Oke, so. Oke, Pak, ini siapa nih? Pak Hendy ya, Pak Hendy juga baru join. Oke, Pak Dewo, saya ingin kita mulai dengan topik kita ya. Hari ini kita punya judul The Spirit of Continuous Improvement. Ya, ini continuous improvement pastinya penting ya untuk kita ketahui dalam dan juga melakukannya dalam setiap bagian hidup kita. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit nih, kenapa topik ini begitu penting? Ya, sahabat TML, sebenarnya topik continuous improvement itu topik yang cukup panjang saya geluti, baik pada saat di perusahaan di DuPont dulu, karena saya mulai di DuPont itu sebagai plan accountant, Bro Alvin. Jadi accountant tapi di pabrik. Nah, ketika saya di pabrik itu, saya banyak bersinggungan, banyak berhubungan, banyak bekerja bersama-sama dengan orang-orang operation itu yang notabene sangat-sangat sangat-sangat militan di dalam continuous improvement ini, Bro Alvin. Khususnya di operasional itu memang selalu berbicara mengenai bagaimana improve gitu kan. Bahkan sekarang sampai sekarang pun berbicara mengenai continuous improvement itu memang banyak di-trigger oleh, saya lihat ya, banyak di-trigger oleh, kalau bicara perusahaan banyak di-trigger oleh bidang operation.
Kemudian ketika saya dari finance pindah ke marketing, masih di ke bisnis lah itu, ke marketing, masih di perusahaan sama di DuPont, itu saya memulai juga sebagai Six Sigma Black Belt. Nah, kalau Six Sigma itu sudah pasti kita berbicara mengenai CI, mengenai continuous improvement, mengenai bagaimana kita menggunakan metodologi di continuous improvement. Dan yang spesial kalau kita bicara Six Sigma, mungkin teman-teman bayangannya adalah bicara mengenai pabrik, bicara mengenai manufacturing gitu ya, bicara mengenai lean gitu ya. Saya Six Sigma-nya sedikit berbeda karena saya mengambil Six Sigma tapi di bidang sales and marketing. Jadi ternyata Six Sigma yang core-nya ada di operation itu bisa juga diterapkan di bidang-bidang yang lain termasuk sales and marketing. Dan saya mulai masuk ke sales and marketing itu sebagai Six Sigma Black Belt yang kerjaannya adalah mencari opportunity, mencari peluang-peluang untuk dibikin project sehingga terjadi improvement dan pada akhirnya mendeliver atau memberikan dampak kepada bottom line perusahaan. Itu kira-kira bagaimana ceritanya kok saya banyak berkecimpung atau banyak bersinggungan dengan continuous improvement ini, dan sampai sekarang beberapa kali saya juga bersama-sama dengan Pak Eloy membawakan materi ini untuk teman-teman, untuk disaring kepada teman-teman. Itu kira-kira kalau dari sisi background. Balik kalau dari sisi pertanyaan itu boleh nanya sedikit ya, Pak. Ini tadi ya, Six Sigma di bidang sales and marketing ya. Ini saya terus terang agak surprise ya, karena saya pernah dengar lah apa itu konsep Six Sigma gitu ya. Dan itu kan kurang lebih bagaimana kita mengecilkan deviasi begitu ya Pak. Kalau saya tidak salah ya. Dan ini saya baru dengar kalau ada sales and marketing dilakukan project Six Sigma seperti ini gitu. Dan karena menurut saya, karena saya orang marketing, menurut saya marketing itu dunia yang sangat dinamis dan menurut saya sulit diukur gitu. Tapi apakah itu memungkinkan? Betul, secara teknis memang biasanya kita berbicara mengenai kuantitatif kalau kita bicara Black Belt atau Six Sigma, itu biasanya kita berbicara mengenai kuantitatif. Nah, dan namun demikian, inti dari Six Sigma itu kan sebenarnya metodologinya. Step by step-nya bagaimana kita membangun sebuah proses. Nah, sebenarnya step by step-nya itu sebagai bagian dari metodologi untuk problem solving, decision making, dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa diterapkan di mana saja, Bro Alvin. Yang penting kita memang mau, niat, dan ingin untuk itu. Memang di awal-awal juga rata-rata kita berpikir, orang-orang berpikir, waduh, di season marketing kita ngomong Six Sigma, statistiknya aja kelihatannya, rumusnya udah banyak sekali cacing-cacingnya itu rumusnya. Tapi ternyata bisa diterapkan juga ternyata. Dan memang ada beberapa metodologi dari statistik itu yang bisa mengakomodir situasi di sales and marketing untuk melakukan measurement yang dasar kaidahnya adalah kuantitatif. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau kapan-kapan bisa kita detailkan lah seperti apa sih kalau di sales and marketing gitu. Ya. Wow, menarik. Ya, silakan Pak. Jadi kembali ke topik Pak. Tadi gimana tuh kelanjutannya? So kenapa ini begitu penting Pak? Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, di malam hari ini sebenarnya saya ingin sharing di bagian basicnya dulu atau fondasinya dulu sebenarnya teman-teman. Karena, sorry, apakah suara saya masih bisa masuk, Bro Alvin? Suara masih terdengar nih Pak, cuman gambarnya sedikit nge-freeze kalau di saya ya. Tapi masih, silakan Pak, silakan. Oke. Jadi sebenarnya saya ingin di bagian fondasinya, karena apa? Kalau kita sebagai seorang motivator, biasanya kita selalu berbicara, kalau kita mau melakukan sesuatu, seseorang ingin supaya mereka melakukan sesuatu, mulailah dengan big why. Kalau kita mau memotivasi orang, katanya motivasi orang, caranya salah satunya adalah katakan sebenarnya kita kemana mau pergi, tujuannya apa, mengapa saya harus melakukannya, kan seperti itu kira-kira. Nah, malam ini saya ingin menyampaikan juga lebih ke arah itu sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian, biasanya kalau berbicara mengenai continuous improvement ini, saya akan menyampaikan 3 hal yang menjadi basis dari kenapa saya harus melakukan continuous improvement.
Jadi nanti saya akan basicnya, saya akan rapikan 3 hal ini satu persatu. Saya mulai yang pertama ya, Bro Ya, Alvin ya, boleh ya? ya. Oke, siap, siap. Oke. Silakan. Jadi kenapa kita berbicara continuous improvement? Kenapa orang berbicara selalu ingin melakukan continuous improvement? Karena sebenarnya nature dari manusia, karena secara hakikat dari manusia, manusia itu ingin kesempurnaan, Bro Alvin. Jadi siapapun orang Ya, itu sebenarnya ingin untuk mencapai something yang dibilang excellence, level of excellence, kan seperti itu. Dan ya. mungkin memang ini terkait dengan kalau kita berbicara sedikit ke teosentrik itu, kita kan berbicara bahwa manusia itu pada awalnya diciptakan sempurna adanya, kemudian dia jatuh. Nah, kesempurnaan itu tetap ada sampai sekarang. Orang itu quest for the kesempurnaan, for the excellence itu selalu ada. Orang selalu mencari. Gampang sederhana contohnya. Contohnya misalnya kalau kita akhir tahun misalnya atau awal tahun misalnya. Biasanya apa yang dilakukan orang ketika memperingati atau ketika mereka merayakan awal tahun atau tahun baru? Satu yang selalu dilakukan orang adalah membuat resolusi. Betul nggak? Resolusi. Iya kan? Yes. Kita membuat resolusi. Nah, ketika kita membuat resolusi, ada nggak yang membuat resolusi untuk menjadi lebih jelek dari sebelumnya? No. Mungkin. No. Pasti dia akan mencari, saya harus lebih baik dari tahun lalu, ya nggak? Kalau tahun lalu saya berhasil mengurangi marah, sekarang saya mencoba meningkatkan kesabaran. Kalau tahun kemarin saya bisa meningkatkan kesabaran, sekarang saya membuat diri saya menjadi lebih murah hati, lebih perhatian. Tapi pada intinya whatever yang kita pikirkan, itu secara umum manusia yang normal, manusia yang waras, itu selalu mencari apa yang kita lakukan lebih baik dari kemarin, apa yang selalu ingin kita tingkatkan. That is the nature of the person. Itu adalah nature dari orang. Kalau orang sudah tidak seperti itu, mungkin ada something wrong di dalamnya, mungkin gitu kira-kira. Yang pertama adalah kenapa? Karena nature dari manusia itu seperti itu. Nature dari manusia itu selalu. Pak Deo, sorry, sebelum kita lanjut ya Pak, ini saya masih melihat gambarnya nge-freeze Pak Dewo. Ini apakah mungkin Pak, izin ya Pak, boleh Pak Dewo coba connect ulang Pak, mungkin keluar dulu baru masuk kembali, supaya broadcastnya lebih baik. Oke, kita coba ya Pak, silakan Pak. Oke, ya. Terima kasih ya Bapak, Ibu, teman-teman yang udah join ya. Ini ada beberapa lagi yang sudah join. Ini ada Bu Astiara Nugraha ya. Wow, selamat bergabung Ibu ya. Oke, ini Pak Dewo sudah connect lagi. Ya. Gimana Pak? Apakah better off? Oke, ini kok di saya masih belum keluar gambar ya. Halo? Oke, sudah. Siap, sudah. Siap. Nah, ya. Oke, kan kita mau memberikan yang terbaik ya. Jadi kita pastikan semua bisa melihat juga narasumber kita. Oke, lanjut. Tadi saya ulang sedikit bahwa kita sudah bahas kenapa ini penting, dan pastinya setiap kita manusia normal selalu mencari yang lebih baik dan lebih baik, mencari kesempurnaan, melakukan resolusi tahun demi tahun. Oke, dilanjutkan Pak Dewo. Ya, karena itu penting saya kasih contoh yang lain. Jadi jangan berpikir bahwa continuous improvement hanya terjadi pada perusahaan, pada manusia pun sebenarnya juga seperti itu. Kalau kita kembali kepada quest for the excellency, artinya kita mencari excellency. Pada suatu saya ingat banget ada seorang ustadz waktu itu kita panggil dan dia bercerita gitu bahwa sebenarnya kalau kita sebagai orang, sebagai manusia, sebagai customer sekalipun, kalau ditanya
pilih barang yang harganya murah atau yang harganya mahal. Kalau keinginan, pasti dia akan bilang yang mahal dong. Kenapa? Mahal ya biasanya lebih bagus. Pengen yang kualitasnya murahan, rendahan, atau yang kualitasnya bagus? Jawabnya orang pasti akan menjawab, oh pasti saya pengen produk yang kualitasnya lebih baik. Ditanya pengen mobil yang murah atau mobil yang luxury, orang pasti akan berbicara, oh kalau tidak ada constraint berbicara yang luxury. Pengen rumah kecil atau rumah yang besar, ada kolam renangnya, pasti dia akan menjawab, oh saya pasti akan nyaman kalau tinggal di rumah yang besar. That is imply, sebenarnya ini implies, ini menunjukkan bahwa orang itu sebenarnya quest mencari, selalu ingin yang lebih baik, selalu ingin yang lebih sempurna. Jadi continuous improvement, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi personal, itu terjadi karena apa? Karena orang-orang yang ada dalam perusahaan itu sendiri, memang mereka juga senantiasa punya keinginan untuk lebih baik, untuk mencari kesempurnaan, mencapai hal yang lebih excellence. Kalau istilah di grid itu dia akan mencari atau ingin berusaha membangun sebuah masterpiece, katanya kan gitu, sebuah mahakarya. Itu tadi dorongan itu. Jadi kalau teman sekalian bicara continuous improvement, that is a natural as a person. Ya, kira-kira seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, luar biasa nih. Ya. Oke, jadi ya memang ya pada dasarnya kita seperti itu ya. Dan ini mungkin beberapa sales nih, karena saya sekali lagi mungkin saya orang marketing ya. Kadang-kadang sales itu susah banget kalau dikasih challenge jualan barang yang mahal ya Pak Dewo. Tapi kalau kita sebenarnya nanya ke customer pertanyaan yang kayak tadi, itu sebenarnya gampang banget dijawab sama customer. Bapak mau yang barangnya berkualitas atau yang kualitasnya jelek gitu kan? Nah itu bertanya kayak gitu aja, setiap customer harusnya akan menjawab, oh saya mau yang kualitasnya bagus. Ya udah Pak, beli yang mahal aja kan gitu ya. Oke, nice insight Pak, nice insight. Oke, silakan Pak Dewo. Apalagi nih, kenapa ini penting Pak? Mungkin ada bagian, ada penjelasan yang lain. Kedua, tadi yang pertama adalah nature manusia, yang kedua itu adalah bahwa lingkungan kita itu selalu berubah. Baik itu lingkungan personal maupun lingkungan bisnis, itu selalu berubah. Customer preference berubah. Apa yang customer inginkan berubah. Kebutuhan pelanggan berubah. Ketika lingkungan bisnis kita berubah, bisnis landscape kita berubah, apalagi kalau sekarang biasanya orang bilang VUCA gitu kan. Oh, sekarang lagi VUCA ini, perubahannya udah unpredictable lagi, nggak jelas lagi nih perubahan. Kayak begitu cepatnya berubah. Nah, kalau lingkungan kita berubah, terus kita tidak mau berubah mencari yang lebih baik, melakukan improvement secara terus-menerus, ya kita akan ketinggalan. Perusahaan kita akan hilang, ditelan zaman. Perusahaan-perusahaan besar sekalipun, ketika mereka mulai meninggalkan customer, artinya tidak mendengarkan lagi pelanggan, tidak melihat lagi bahwa ada tren perubahan di pasar, maka itu hanya soal waktu saja, mereka pasti akan jatuh. Lama-lama pasti akan hilang dari map bisnis. Karena apa? Setiap saat berubah, lingkungan berubah, customer berubah. Ya, you have to change. Kita harus improve supaya kita tetap eksis di pasar. Nah, itu. Kembali lagi, Bro Alvin. Itu juga berlaku juga untuk personal, untuk pribadi. Tidak hanya berlaku untuk pasar. Mungkin teman-teman, continuous improvement kan bagi orang yang kerja itu, Pak. Bagi perusahaan, Pak. Kalau saya kan tidak selalu harus seperti itu. No, personal juga sama. Saya kasih contoh untuk personal, penerapan personal ya Pak Bro Alvin ya. Kalau teman-teman sekalian perhatikan, ada namanya World Economic Forum, WEF, itu selalu mengeluarkan, freeze lagi, nggak apa-apa, saya lanjutkan dulu. Selalu mengeluarkan laporan yang menunjukkan sebenarnya skill apa sih yang sekarang dibutuhkan atau yang nanti akan dibutuhkan, betul nggak? Saya kasih contoh, tahun 2015
itu top 3 dari skill yang dibutuhkan adalah satu, kompleks problem solving. Yang kedua adalah coordinating with other, berkoordinasi dengan orang lain, dengan departemen lain, dengan tim lain, berkoordinasi. Yang ketiga adalah people management, bagaimana memanage orang, karena pada zaman itu orang banyak-banyakan anak buah. Ada yang anak buahnya sampai 1.000, 2.000, 3.000, maka people management menjadi sangat penting. Tapi coba kita lihat laporan di tahun 2020. Laporan di tahun 2020, yes, kompleks problem solving masih paling atas. Tetapi nomor 2 bukan lagi coordinating with other. Nomor 2 itu menjadi critical thinking. Jadi di tahun 2020, era tahun 2020, critical thinking itu menjadi bagian yang sangat penting. Yang ketiga bukan coordinating with people dan bukan people management lagi, tapi creativity. Kreativitas lah yang dicari orang, terutama di dunia digital ini, kreativitas menjadi semakin dibutuhkan. Jadi dari 2015 ke 2020 ada perubahan. Pertanyaannya, kita tidak menyiapkan diri kita tetap berbicara mengenai people management, ternyata kita udah nggak punya nabuhannya mesin semua sekarang. No need to have people management. Ini baru tahun 2020. Nanti tahun 2025, proyeksinya WEF ini, World Economic Forum ini, yang paling atas itu menjadi analytical thinking and innovation. Berubah lagi. Yang kedua, active learning dan learning strategies. Jadi berbicara mengenai learning, mengenai bagaimana mengimprove. Kemudian yang ketiga masih masuk kompleks problem solving, yang 2020 itu nomor 1, yang 2025 menjadi nomor 3. This is the need really change. Jadi kalau orang bertanya, Pak, sekarang kan dunia selalu berubah. Bagaimana saya sebagai seorang pribadi bisa tetap terpakai, Pak? Bisa tetap kerja, Pak? Bisa tetap dibutuhkan, Pak? Sebenarnya kuncinya satu. You have to keep you relevant. Kamu harus tetap menjaga dirimu relevan. Kamu tetap harus menjaga perusahaanmu relevan dengan pasar. Lah bagaimana supaya kamu relevan? Kembali lagi, you have to improve yourself. Itu bicara mengenai improvement lagi. Nah, karena apa? Karena tahun 2020 berubah, kita mengikuti. Kita harus berubah lagi ke tahun 2025, kita akan berubah lagi. Jadi, key-nya adalah kenapa lingkungan berubah, kita harus respon, karena baik Anda sebagai seorang pribadi, maupun Anda sebagai bagian dari perusahaan atau sebagai sebuah perusahaan, organisasi, kamu tetap harus menjaga relevansimu. Untuk relevansimu, lakukanlah continuous improvement. Nah, ini baru nomor 2, sorry Bro Alvin. Yes, mantap. Ini baru 2 poin aja udah dahsyat sekali ini. Oke, tetap relevan ya. Ini saya dapat insight yang luar biasa nih ya. Tetap relevan ya. Jadi kalau kita nggak berubah ya dunianya sudah berubah gitu ya. Jadi kalau kita nggak tetap relevan, kitanya ya jadi ini ya, dinosaurus ya. Istilah yang tersingkir. Iya. Betul. Orang berpikir bahwa selama ini dia sangat diandalkan, sangat dibutuhkan, kan selalu dibilang terus mengganti kamu dalam 3-4 hari katanya. Gitu. Itu memang benar adanya. Kalau kita tidak menjaga relevansi kita, itu memang seperti itu, akhirnya akan terjadi seperti itu. Dan kalau kita bicara relevansi tadi, atau kita berbicara continuous improvement tadi, Bro Alvin, itu ternyata membutuhkan kerendahan hati memang. Kita harus berani membuang prinsip-prinsip yang ada di dalam kepala kita, yang tadinya sebuah prinsip yang sangat penting, harus berani kita buang, kita kosongkan untuk menerima prinsip-prinsip yang baru, untuk menerima ilmu baru.
untuk mendapatkan, menyediakan ruang untuk skill-skill yang baru. Dan itu tidak gampang itu, Bro Alvin. Makanya saya bilang Betul, selalu, betul, ini betul. butuh kerendahan hati, nih, katanya gitu. Betul, betul sekali Pak Dewo. Jadi kalau ngomong metode, rumusan itu kita bisa cari dengan gampang, kita dapat membuat satu pemetaan dan bisa menemukan improvement atau solusi gitu ya. Tetapi kalau ngomong ego, wah itu udah persoalan yang lain tuh ya Pak Dewo ya. Dahsyat tuh, ya itu. Kalau nggak dimulai dari Iya, situ, aduh, kadang-kadang ego kita ini berat ini. iya, 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 iya. Oke, oke, siap. Oke, Pak Dewo, sorry ya, karena ini masih nge-freeze, ini boleh sekali lagi supaya teman-teman yang join bisa menikmati dengan lebih baik. Oke, Izin oke. Pak Dewo, boleh Siap, dicoba sekali lagi Pak untuk siap, connect. siap, siap. Oke, sip. So, welcome nih Bapak Ibu, teman-teman yang baru join ya. Ini ada beberapa lagi ya dari Pak Rahmat, Ibu Peiling ya, Pak Toto ya. Ini ada Pak Joko ya. Oke, mantap ya. Sudah lebih banyak yang bergabung. Selamat bergabung. Pak Rahmat Faros, selamat bergabung. So, jadi buat Bapak Ibu, teman-teman yang mau tanya-tanya, silakan aja ya. Pak Nurman juga join ini ya. Ini silakan kalau mau tanya mengenai topik kita hari ini di tombol Q&A, silakan aja. Ya, topik kita hari ini adalah the spirit of continuous improvement. Ya, dengan pembicara kita Pak Dwi Sapta Sadewa Brata ya, seorang country business manager dari Arista Life Science dan juga sangat berpengalaman sekali di bidang Six Sigma, decision making, problem solving, continuous improvement, dan berbagai hal lainnya juga ya yang beliau juga sebenarnya sangat expert sekali. So saya juga very happy bisa ada di forum malam hari ini sharing kepada teman-teman semua. So kita akan kembali menginvite Pak Dewo. Oke, silahkan sekali lagi teman-teman ya buat kalau mau tanya-tanya silahkan di tombol Q&A kita ikutan berpartisipasi. Oke, tadi kita udah bahas dua alasan kenapa continuous improvement itu penting. Satu adalah human nature ya, seeking for perfection, seeking for excellence ya. Yang kedua, the world changes ya, kita harus keep relevant. Oke, Pak Dewo, welcome sudah tampil lagi di layar nih Pak. Siap, Semoga nggak ada masalah lagi. siap, siap. Ya, oke, kita udah bahas dua hal tadi Pak Dewo, dan yang kedua tadi adalah the world keep changing ya. Ya. So kita harus tetap relevan dengan zaman dan kompetitor kita juga berubah, kita juga harus berubah, dunia kita berubah, kompetensi yang dibutuhkan dunia juga berubah, so kita juga harus berubah. Itu poin yang sangat menarik untuk kita sadar ya. Dan terlepas dari itu juga soal ego tadi udah disinggung. Wow, ini menarik sekali karena kadang-kadang yang non teknis itu lebih sulit dipecahkan ya dibandingkan hal-hal yang teknis ya Pak Dewo. Oke. So, yang ketiga mungkin ada apa lagi nih Pak? Apakah poin ketiganya masih ada lagi atau gimana? Poin yang Silakan. ketiga adalah kita tidak bisa berasumsi atau kita harus berpikir, kita harus menyadari bahwa apapun yang terjadi dengan kita, kompetitor kita itu tidak tidur, saingan kita itu tidak tidur. Yes, dunia berubah, mungkin kita berpikir, dunia berubah, biarin aja. Kita tidur, mereka juga tidur. Enggak. Ketika kita tidur, kompetitor kita itu bergerak dia, mereka tidak tidur. Jadi ketika ada perubahan di dunia luar yang nomor satu tadi, dan kita berpikir tidak perlu merespon, berhati-hatilah bahwa jangan-jangan kompetitor kita yang merespon. Ketika kompetitor kita merespon dan mereka memberikan solusi yang lebih baik, memberikan hal yang lebih baik, maka kita menjadi tidak relevan sebagai perusahaan. Dan ketika kita tidak relevan, maka kita akan hilang. Sama juga kita sebagai pribadi, kalau kita hanya dunia berubah dan kita tidak mengikutinya, akhirnya kita tidak menjadi relevan secara pribadi, orang yang itu yang perlu kita pikirkan. Maka karena itu mau tidak mau kita harus
berubah, kita harus improve, kita harus menjalankan personal improvement maupun company improvement, salah satunya melalui CI ini, melalui continuous improvement ini. Nah, kira-kira begitu. Dan ini ada satu hal juga yang ingin saya sampaikan di poin yang ketiga ini, Bro Iya, Alvin. Kalau kita silakan bicara Pak. ya ini, biasanya saya sampaikan kepada, kalau saya sampaikan kepada audiens gitu, biasanya saya sampaikan penyakitnya apa sih, pitfallnya apa sih yang terkait dengan yang ketiga ini. Sebenarnya pitfallnya Mhm. apa yang disebut sebagai comfort zone. Mhm, mhm, Comfort zone mhm. does kill. Jadi kalau kita sudah mulai merasa nyaman itu, berhati-hatilah. Karena kalau kamu tidak sadar dengan kenyamananmu, jangan-jangan kenyamananmu itu akan membunuhmu secara perlahan. Kira-kira seperti itu. Dan ini Yes, 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 kebaikan yes. perusahaan maupun bagi manusia personal. Perusahaan banyak sekali Iya, iya, iya. karena sudah merasa besar, karena sudah merasa market share-nya dominan, mereka lupa untuk melakukan CI, melakukan continuous improvement, mengikuti perkembangan pasar. Akhirnya jatuh. Nokia itu kurang apa dulu? Wow. Tapi kononnya Yes. tahu oleh kompetitornya dan akhirnya dia jatuh. Ya kan? Karena apa? Mungkin mereka terjebak dalam comfort zone. Orang juga sama, ketika sudah punya posisi enak, jabatan enak, kursi enak, sudah PW gitu, akhirnya kita Yes. lupa untuk mengembangkan diri dan menjadi dinosaurus yang tidak bisa beradaptasi, Yes. mati. Jadi ini Yes. teman-teman dan sahabatku semuanya, yang poin ketiga tadi, ingat-ingat bahwa musuhnya adalah comfort zone, zona Mhm, mhm. nyaman, gitu kira-kira, Bro Alvin. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi nggak serta-merta kalau bisnis kita bertumbuh itu apa? Kita artinya sudah dalam jalur yang fine-fine saja gitu ya. Dan satu saat ya itu kita berada pada comfort zone juga ya. Dan itu kita harus selalu aware ya, Pak Dewo ya berarti. Ya, oke, oke, nice, nice. So, tadi udah ada 3 hal. Satu adalah human nature yang seeking for perfection. Ya, yang kedua tadi kita bicara soal the world is changing ya dan selalu berubah. Yang ketiga ya, kompetitor kita tidak tidur ya. Dan kita harus juga melawan comfort zone kita sendiri ya. Oke, nice. Ini adalah alasan kenapa improvement itu begitu penting. Saya rasa dari audiens yang dengar saat ini udah mulai agak-agak sedikit kesentil-sentil nih ya. Oh iya juga ya. Saya selama ini udah punya comfort zone apa nih ya di bisnis saya, di kehidupan saya, dan juga mungkin improvement apa yang harusnya saya udah mulai pikirin. Ya, kompetitor saya mungkin selama ini saya cuekin aja. Jangan-jangan mereka lagi siapin sesuatu yang bisa menghajar bisnis saya dan lain sebagainya ya. Ini menurut saya sih akan jadi satu insight ya buat siapapun yang mendengar IG Live kita pada malam hari ini, Pak Dewo. Nah, saya ingin nanya nih, kalau kita udah tahu kenapanya, boleh nggak sih, ini kan kita perlu hal yang lebih praktis ya, Pak Dewo ya. Kira-kira kalau bicara metode, bicara rumusan ya, mungkin saya paham sekali ini butuh waktu yang panjang, tetapi boleh nggak kita dikasih tips praktis nih, Pak Dewo, beberapa hal aja terkait metode melakukan continuous improvement. Ya, baik. Biasanya setelah saya sampaikan itu, metode gampang dipelajari. Nanti teman-teman bisa, nanti kalau ada waktu saya akan bicara sedikit mengenai misalnya PDCA. Kalau di Six Sigma biasanya di di MIC ya, di MIC, IC, naik, kemudian ada istilah lain yang namanya Sapadapa, kalau pernah dengar, itu adalah teknik-teknik yang banyak dipakai orang. Namun sebelum ke sana, biasanya saya ingin sampaikan satu tips yang penting sebelum kita bicara mengenai metodologi, yaitu kalau saya udah tahu the why-nya, saya mau memulainya dari mana, Pak? Triggernya apa? Buttonnya apa supaya kita bisa bisa memulai untuk melakukan improvement. Minimal kita ada bayangan saya mau ngapain sih kalau continuous improvement itu. Dan ini kalau dalam training di kelas biasanya the hot button atau memulainya dari mana itu kadang-kadang saya hampir sepertiga dari waktu training itu isinya ini.
Itu kira-kira Bro Alvin. Apa sih sebenarnya maksudnya yang saya maksud dengan hope totem? Jadi kenapa kalau kita mau melakukan continuous improvement itu mulainya dari mana? Biasanya triggernya itu ada dua Bro Alvin. Ada dua trigger. Yang pertama, itu orang akan dipaksa untuk melakukan continuous improvement kalau mereka menghadapi masalah atau problem. Ya kan? Iya. Dan trigger pertama adalah problem. Kalau Anda teman-teman mencari ide, saya mau melakukan continuous improvement apa ya Pak ya? Apa ya Bro Alvin yang saya mau mulai improvement? Ingat, yang pertama adalah kalau Anda menghadapi problem, maka di situ ada peluang untuk improve. Jadi, untuk memulai continuous improvement adalah problem. Ya kan? Gitu. Nah, trigger yang kedua ini adalah opportunity, ada peluang. Kalau kita melihat ada peluang, maka kita bisa berbicara atau memulai memikirkan mengenai continuous improvement. Kalau yang satu tadi yang problem itu biasanya kita bilang bad problem, problem yang jelek karena kita salah. Kalau bagian yang kedua tadi opportunity biasanya kita bilang good problem. Tangan kan, wah ini ternyata kalau kita gini kan jadi bagus ini ya. That is not a problem karena customer menerima saja kok sekarang. Tapi kita berpikir, oh, ini kalau misalnya ada opportunity seperti ini gimana? Maka kita bilang good problem. Kadang-kadang memang aneh juga yang namanya continuous improvement. Kadang kita cari-cari masalah. Tapi paling bagus itu kali kita menemukan masalah yang good tadi, good problem tadi alias opportunity. Misalnya kita sih fine-fine aja, target kita tercapai misalnya. Tetapi kalau misalnya di situ ada peluang untuk meningkatkan market karena di situ ada peluang, why not? That is not that is a good problem because ada peluang. Nah, di situ di mana ada peluang itulah makanya kita bisa melakukan continuous improvement. Contoh lain kalau di pabrik biasanya kalau di pabrik kita berbicara mengenai misalnya downtime dan uptime. Berapa banyak mesin kita ini, downtime itu adalah mesin kita nggak beroperasi karena masalah atau karena maintenance. Uptime-nya berapa persen sih? Uptime-nya 80%. It's fine with me 80% uptime-nya karena customer semua terpenuhi dengan baik misalnya, ya kan? Karena kita masih bisa mendeliver kebutuhan pelanggan, kita masih produksi dengan baik. Tetapi kalau ternyata industri kita itu uptime-nya 90%, kan kita melihat, loh, mereka 90% kok saya cuma 80%. Ini adalah peluang, inilah opportunity untuk improvement. Maka mereka akan biasanya oh kalau gitu kita coba bagaimana membuat menjadi 90% uptime-nya, downtime-nya cuma 10%, mulai dengan maintenance lah, dengan sebagainya. Itu kalau di pabrik, biasanya teman-teman kalau di pabrik ngerti banget seperti itu. Tetapi poin saya adalah, bagaimana saya akan membuat atau menemukan ide untuk improvement itu setidak-tidaknya kalau ada dua hal. Yang pertama adalah problem, bad problem. Yang kedua adalah atau good problem. Pikirkan teman-teman, good problemnya apa. Dan untuk men-trigger dua hal ini memang banyak caranya Bro Alvin sebenarnya. Cuma saya mungkin nanti di sesi ke depan kalau kita ada series lagi. Wow, ini memang bikin penasaran nih. Membuat ide-ide atau mendatangkan ide-ide itu supaya kita punya bisa lakukan. Kalau saya boleh sharing sedikit, biasanya bersama Pak Eloy kalau kita training itu training 1 hari gitu, nanti di akhir training itu mereka sudah ketemu ide-ide dan mereka jalankan. 6 minggu kemudian kita follow up, ide mereka sudah menjadi project. Ada yang projectnya menghasilkan saving, hard benefit, menghasilkan uang. Ada juga yang hanya menghasilkan soft improvement, istilahnya seperti itu. Tapi that's fine, at least dengan kita trigger supaya mereka bisa mendapatkan ide, ternyata mereka bisa dapat dan bisa kerjakan. Jadi kembali lagi sebelum metode, yang pertama adalah temukan dulu idenya. Kira-kira begitu.
Oke, oke, oke. Nice, nice. Pak Dewo, ini sebelum ke metode sekali lagi ya. Ini udah mulai ada yang nanya-nanya ya. Kita coba lihat aja nanti waktunya cukup atau enggak. Tapi saya pikir harusnya kita lebih penting menjawab pertanyaan dulu nih. Ya, oke. Karena kita menghargai teman-teman yang udah ngikutin dan mungkin pengen dapat solusi ya. Ini pertanyaan pertama dari Pak Toto dulu ya di question and answer kita. Malam Pak, apakah spirit ini bisa dikaitkan dengan teori 5 kebutuhan dari Maslow? Nah, kira-kira gimana nih komen Pak Dewo ya? 5 tingkatan kebutuhan Maslow ya, mulai dari fisiologi gitu-gitu ya, sampai yang terakhir aktualisasi diri gitu. Nah, ini bagaimana nih melihatnya Pak Dewo? Um, Sebenarnya bisa saja dikaitkan. Misalnya kita kaitkan dengan aktualisasi diri. Kalau kita mau mengaktualisasikan diri kita kan pasti kita berbicara mengenai apa yang terbaik yang harus kita berikan kan gitu kan. Nah dari situ spirit continuous improvement bisa dikaitkan di sana. Walaupun memang jarang sekali kita mengaitkan dengan teori kebutuhan Maslow, Bro Alvin. Cuma kembali lagi kepuasan itu kan pada akhirnya ketika kita berbicara quest for excellency, ketika kita berbicara mengenai bagaimana orang itu berusaha untuk mencapai kesempurnaan, mencapai level of excellence, itu pada akhirnya memang akan memenuhi, akan memberikan kepuasan. Dan kalau kepuasan, itu adalah kita berbicara mengenai pemenuhan atas kebutuhan. Nah, dari 5 kebutuhan Maslow ini, bisa saja kalau kita secara terus-menerus mengimprove diri kita dan akhirnya kita menjadi outperform, akhirnya kita bisa masuk ke tingkatan dari teori Maslow tadi, tergantung kebutuhan kita di mana posisinya. Saya rasa seperti itu, Bro Alvin. Oke, nice Pak. Oke, so ya ini pastinya menurut saya memang masih terkait ya Pak ya, karena tadi kan ya kita punya dorongan untuk mencari kesempurnaan dan itu ya berarti salah satu kebutuhan kita juga sih. Menurut saya sih memang masih nyambung. Oke, pertanyaan berikut nih Pak Dewo dari Pak Rahmat Faros. Izin bertanya Pak, mohon share tipsnya. Nah ini penting sekali nih. Cara meyakinkan orang yang berada dalam sistem kita agar mau ikut continue improvement setelah kita memulai dari diri kita sendiri. Nah, gimana caranya dapat buy-in dari tim ya? Berarti ini yang saya tangkap ya. Wow. Buy-in dari tim atau mungkin buy-in dari atasan ya, bisa jadi ini. Belum tentu atasan kita suka ya. Nah, ini mungkin ada tips nggak Pak Dewo? Gimana nih? Baik. Terima kasih Pak Rahmat Faros ya. Pak Rahmat Faros, luar biasa, bagus sekali pertanyaannya Pak. Memang bagus sekali karena Bapak sudah berbicara mengenai diri sendiri. Jadi memang kalau kita mau meyakinkan orang lain, mau mempengaruhi orang lain, mau mengajak orang lain, khususnya di dalam inner circle kita dulu, dalam hari ini orang-orang yang berada di sistem kita, kata Bapak itu, memang benar sekali kita mulai dari diri sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa menunjukkan, maka orang lain biasanya akan buying in. Ada satu biasanya kita bilang kalau di Six Sigma itu biasa kita bilang show me the number, katanya tunjukkan baru saya percaya, katanya gitu. Dan itu diverifikasi dengan baik, maka itu yang pertama Pak Rahmat. Jadi kita show, kita tunjukkan bahwa kita sudah melakukan, terlepas hasilnya excellent banget atau baru belajar, no problem, but show them, tunjukkan kepada mereka, ini loh saya lakukan. Dan yang kedua, tunjukkan hasilnya, ini loh hasilnya. Jadi kita udah deliver result, maka mereka biasanya akan buy in. Itu baru yang pertama. Yang kedua Pak Rahmat, biasanya juga kenapa sih mereka nggak mau atau kenapa mereka nggak ngikuti, itu ada dua. Mungkin mereka nggak ngerti tadi yang filosofinya tadi kenapa harus ini, jadi mereka nggak ngerti. Makanya tadi dari awal saya sampaikan, untuk bisa melaksanakan continuous improvement, start with why. Kenapa saya harus itu yang kedua. Jadi kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini adalah hal yang penting. There are big whys, ada beberapa big why di belakang continuous improvement ini. Yang ketiga, kadang-kadang mereka tidak mau melakukannya karena mereka nggak ngerti caranya.
nggak ngerti, nggak pernah belajar mengenai bagaimana kita harus melakukan continuous improvement. Nah, kalau cara yang ketiga ini, silahkan hubungi TML, nanti kita bisa trainingkan. Asik. Yes, 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 yes. Siap, siap. Oke. Ya, pasti kita mau berbagi dong ya. Kita mau siapapun yang join di sini juga bisa grow ya di dalam bisnisnya. Oke, nice. Ya, 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 ya. Oke, oke. Jadi yang saya tangkap adalah bahwa mungkin yang bisa dilakukan Pak Rahmat, sedikit saran, nanti kita kan akan nge-record nih Pak Rahmat ya di dalam IG kita ya untuk IG Live pada malam hari ini. Nanti Pak Rahmat coba dengerin lagi, disampaikan aja seperti yang Pak Rahmat dengar dari Pak Dewo nih malam hari ini ke dalam tim ya. Saya pikir itu udah satu hal sederhana yang tinggal copy paste saja dan bisa memberikan why kepada tim gitu. Dan bicara soal tadi kenapa ini penting dan juga bicara soal apalagi misalnya ini boleh sedikit ya Pak Dewo saya nyampein ya. Kita misalnya ngomong sama tim bawahan kan paling gampang ya. Ini kalau kalian nggak berubah gitu, misalnya gini ngomong ke bawahan, kalau kalian nggak berubah, yang lain berubah ya pastinya kita ya kita akan perusahaan pastinya akan cari orang-orang yang bisa mengikuti perkembangan gitu ya. Itu sedikit ngancem ya. Nah kalau atasan juga sama dong ya. Mungkin kita juga bisa ngomong misalnya bahwa oke Pak, ini dunia berubah Pak, kompetitor kita berubah, ya teknologi berubah, persaingan berubah. Kalau kita nggak berubah ya berarti nanti company kita gimana mau bertumbuh dalam revenue dan lain sebagainya gitu ya. Kurang lebih kan intinya titik intinya bottom line-nya kan ke situ ya. Kalau nggak berubah ya kita that's it gitu, cerita kita selesai sampai di sini kan. Nah ya ini saya pikir sih satu hal yang menarik ya, jadi silakan Pak Rahmat nanti didengerin lagi aja recordingnya supaya bisa disampaikan juga ke tim gitu. Itu udah cara yang menurut saya paling gampang ya. Oke, sekali lagi saya ingin nyapa-nyapa nih buat Bapak Ibu teman-teman yang baru bergabung ya. Ini ada Pak Yanto Widodo, selamat malam. Pak Didik Permadita, wow, selamat malam. Pak Delon, wah, Pak Delon Sianipar, CTM, luar biasa, bergabung bersama kita. Ini ada Pak Yemin Setiawan, ya. Oke, so selamat bergabung. Silakan kalau mau nanya-nanya, ya. Kalau mau nanya-nanya, silakan langsung aja ketik di kolom Q&A. Oke, waktu kita by the way udah nggak banyak nih, Pak Dewo. Saya boleh minta sedikit aja, karena tadi kan kita udah sempat singgung soal metode. Ya. PDCA tadi ya, salah satu yang disebut. Mungkin ini singkat aja, dalam 5 menit, apa sih PDCA, singkatan dari apa, dan mungkin kita bisa lakukan apa dengan PDCA. Silakan Pak Dewo. Baik, kalau secara singkat PDCA itu kan plan, do, check, dan act. Nah, PDCA, plan, do, check, act. Jadi kalau kita mau melakukan continuous improvement atau melakukan improvement itu biasanya kita mulai dengan memplanningkan improvement tadi. Kemudian setelah kita planningkan bagaimana mau diinikan, mau dikerjakan dan sebagainya, ya do, kita harus eksekusi. Setelah dieksekusi, kita cek hasilnya sesuai nggak dengan yang kita ekspektasikan tadi. Ya kan? Kalau sesuai, maka akan dilakukan act-nya itu menjadi corrective action. Kita lakukan corrective action. Di mana kurangnya kok tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya kan? Itu akan menjadi ping. Nanti kita akan mulai lagi, do lagi setelah dilakukan corrective action, do lagi, cek lagi. Sudah sesuai belum? Sudah. Kalau sudah sesuai, act-nya apa? Act berikutnya itu biasanya diimplementasikan. Diimplementasikan dalam bentuk apa? Ya misalnya diimplementasikan dalam bentuk SOP-nya harus diubah, alur kerjanya diubah sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan continuous improvement tadi. Kira-kira seperti itu. Secara sederhana sih seperti itu Bro Alvin, tapi saya ingin menggarisbawahi teman-teman sekalian, ketika kita mau melakukan apapun dengan cara apapun, mau PDCA, mau DMAIC, mau apa, itu selalu kegiatan continuous improvement itu selalu dimulai dengan menganalisis masalah, mendefinisikan masalah, menentukan, memahami sebenarnya masalahnya itu apa. Ya kan? PDCA,
itu pain di planningnya itu yang pertama adalah define the problem. Selalu dimulai define the problem. Kemudian yang mau kita Six Sigma di define, measure, analyze, implement, control. Define itu juga sama masalah. SAPADAPA itu SA-nya adalah situation analysis, PA-nya itu problem analysis, D-nya baru decision analysis, PPA-nya potential problem analysis. Jadi selalu dimulai dengan problem analysis. Itulah yang dilakukan. Ibarat kita seorang dokter mau menyembuhkan, kan biasanya juga kita mulai dengan ngobrol-ngobrol, menemukan akar masalahnya apa sih. Dan yang perlu diperhatikan adalah ada dua, yaitu ada simptom dan ada root cause. Kadang-kadang hati kita mendefinisikan masalah itu yang kita bicarakan simptomnya, oh panas, kasih paracetamol, ternyata panasnya itu dia. Kita salah begitu, makanya biasanya di awal-awal itu banyak sekali cara-cara untuk melakukan analisis supaya kita bisa dengan tepat mendefinisikan masalah itu. Jadi apapun teman-teman sekalian nanti akan dipakai, PDCI, DMAIC, SAPADAPA, selalu dimulai dengan memahami permasalahan, selalu dimulai dengan mendefinisikan secara jelas permasalahannya, selalu dimulai dengan mencari akar permasalahannya. Kalau ketemu akar permasalahan, 60-70% problem udah solve itu, Bro Alvin. Wow. Iya, benar. Itu. Emang yang jadi masalah itu tadi ya, yang saya tangkap kembali ke awal tadi, yang jadi masalah adalah comfort zone tadi ya, Pak Dewo ya. Jadi kalau mungkin ini tips buat Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau udah merasa di dalam marketplace-nya udah comfort zone, ya mulailah cari-cari masalah ya. Karena disitulah awal dari continuous improvement. Ya, jadi mencari-cari masalah dalam konteks continuous improvement itu sah-sah saja ya. Oke, siap. Ya, oke, Pak Dewo, thank you banget nih. Mungkin boleh, apakah ada lagi yang menjadi summary mungkin buat pembicaraan kita pada malam hari ini, Pak Dewo, silahkan. Ya, baik. Sahabat-sahabatku semuanya, saya coba sapa satu orang ya, ini Mas Tiawan Yemin ini mengatakan masalah selain ancaman juga Bang, betul. Tadi ada bilang ada masalah yang negatif dan ada masalah yang positif, di mana ada peluang di situ untuk ini. Terima kasih Bro. Ini penutup dari saya Bro Alvin. Dunia berubah cepat. Sekarang itu VUCA, ditambah lagi ada new normal nanti. Jadi karena dunia yang seperti itu, perubahan yang semakin cepat, digitalisasi itu membuat waktu itu bergerak jauh lebih cepat dibanding dengan 10 tahun yang lalu, maka saya merasa bahwa continuous improvement itu menjadi sebuah kebutuhan. It becoming a mandatory, becoming a must. Karena kita udah tahu why-nya tadi, kenapanya tadi, dan melihat situasi di luar sana ini, maka saya mengatakan bahwa tidak salah lah saya mengatakan bahwa continuous improvement itu becoming a mandatory, menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita kerjakan. Regardless, terserah teman-teman mau mulai dari mana, tetapi yakinlah bahwa kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak improve, maka kita akan kehilangan relevansi dan akhirnya kita hilang dari peta. Nah, itu Pak Bro Alvin. Yes, oke, siap. Thank you banget Pak Dewo sudah menginspirasi kita pada malam hari ini ya. Ini kayaknya saya harus punya waktu private nih untuk berguru nih sama Pak Dewo nih. Oh, luar biasa. Saya sendiri dapat banyak hal daripada sesi kita malam hari ini. Thank you banget Pak Dewo sudah membagi inspirasi buat kita semua. So, sahabat TML ya, ini sekali lagi forum yang kita adakan setiap Sabtu malam buat Bapak Ibu yang udah jadi member dari TML Community. Kita welcome sekali kalau Bapak Ibu ingin sharing sesuatu, karena mungkin Bapak Ibu punya expertise tertentu, silahkan saja, bisa jadi juga narasumber di tim kita, silahkan DM kita juga boleh, silahkan. Jadi ini forum kita berbagi, forum kita sama-sama.
ya. Saya ingin juga buat sahabat ML semua juga merasa belonging di forum ini. So silakan aja. Nah, kita juga punya pengumuman sedikit bahwa kita punya Glenn meeting ya. Glenn itu singkatan dari gathering, learning, encouraging, dan juga networking ya. So di situ kita bisa kenalan satu sama lain, setiap anggota member, sharing. Nanti kebetulan topiknya kita akan adakan di tanggal hari Rabu tanggal 3 Juni ya, itu Rabu malam jam 7 malam kita akan bicara soal impact kita kepada bangsa ini ya, terkait sama Hari Pancasila ya, by the way ya, itu ya. Sorry, tanggal 2 Juni ya. Tanggal 2 Juni itu terkait Pancasila, memang yang kita akan rayakan bersama di tanggal 1 Juninya. Oke, so itu akan kita bahas dan kita akan kenalan sama member-member yang ada di TML Community, bisa berbagi, membangun network sama-sama. Siapa tahu juga bonusnya adalah mungkin peluang bisnis untuk kita semua masing-masing di sini. So, itu aja sedikit tentang TML Community dan Glenn Meeting kita yang akan kita adakan next-nya. Silakan ikuti grup Telegram kita juga untuk dapatkan update-update dari TML Community. So, thank you banget buat sahabat TML yang sudah bergabung bersama dengan kita semua, yang sudah berpartisipasi, yang sudah komen, yang sudah kasih pertanyaan. Silakan kita terus keep kontak ya. Di IG-nya Pak Dewo juga boleh ya, kan bisa Anda klik sendiri ya, bisa follow IG-nya Pak Dewo ya. Silakan bangun networking di sini ya, dan juga kalau mau IG saya juga boleh di alf.kurniawan ya, alf.kurniawan. Silahkan, kita bisa kenalan ya Bapak Ibu, dan kita bisa networking sama-sama. Oke, mungkin ada tambahan nggak Pak Dewo kira-kira mengenai TML? Cukup. Mantap. Kita ketemu lagi di Glenn, sahabat-sahabat semuanya. Kalau yang belum join sebagai member, silahkan join sebagai member biar nanti dapat undangan Glenn. Nah, kira-kira gitu. Yes, betul. Karena itu hanya untuk member ya Pak Dewo ya. Yap. Ya. Oke, kalau gitu saya Alvin Kurniawan, saya pamit dari IG Live TML Community pada malam hari ini. Thank you sahabat semua, thank you Pak Dewo. Sampai ketemu lagi. Saturday night teman-teman sekalian, sahabat TML. Ya.